warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Subhanahu wa ta'ala wa huwa mahmudahu bi kulli lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu shahadatan tunji wa manka ila min niran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kaffata ila an-nasi basiran wa nasiran wa da'iyan lil haqqi wa sirajan munira faqad fazan fawzan azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah rahmatnya, taufik dan ma'unanya. Sampai pada saat ini di malam ke-26 Ramadan, kita dihimpun di tempat yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan. Itu karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi segala upaya kita, dimudahkan segala urusan kita, dilindungi segala sanak keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung Ramadan ini kita perlu kembali mendeteksi pencapaian bulan Ramadan pada diri kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah puasa. Tujuan dan target utamanya itu untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang sempurna keislamannya. Dalam bab pembahasan tentang al-kamalul Islam, kesempurnaan Islam itu ada 4 perkara. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab As-Sifatus Safwa yang ditulis oleh Syekh Ar-Rajab Ibnu Hambal, setidaknya ada 3 ciri orang yang sempurna keislamannya. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang sempurna keislamannya, ketika ia marah, maka kemarahannya tidak membawa kepada kezaliman. Di dalam kehidupan ini begitu banyak perkara dan persoalan yang kita hadapi. Dan persoalan dan perkara itu acap kali membuat kita pusing dan bisa saja meledak kemarahan kita. Emosi bisa saja terjadi. Tetapi bagi orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, yang mencoba untuk menyempurnakan agamanya, maka agama itu menuntun kita jika marah, hendaknya kemarahan itu tidak menjadikan pelakunya menjadi orang yang zalim. Karena itulah makna kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang pertama, orang-orang yang memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada sesama manusia. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang menginfakkan segala perkara yang ada pada dirinya, berimpak dengan kata-kata yang baik, berimpak dengan kata-kata yang bijaksana, berimpak dengan harta yang bersih dan suci, berimpak kepada perkara-perkara yang bisa membangkitkan persaudaraan dan kesatuan
serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa membuat peretakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ia tidak menjadi duri dalam daging, ia tidak menjadi benalu dalam kehidupan masyarakat. Ia menjadi solusi dalam setiap masalah, bukan menjadi masalah dalam setiap perkara. Maka jamaah yang dirahmati Allah, wal ghatiminal ghaid, orang yang mengekang amarah, sehingga dengan demikian kemarahannya itu tidak menjadikan ia menjadi orang yang zalim. Karena begitu banyak perkara-perkara yang muncul kemudian bukan karena tidak adanya solusi, tapi karena solusi itu ditutupi oleh kemarahan, dan kemarahan itu justru membuat kerunyaman dalam setiap masalah. Maka orang yang sempurna keislamannya adalah ketika ia marah, kemarahannya justru tidak berlaku zalim, tidak membuat pelakunya menjadi zalim. Wal ghatiminal ghaid, orang yang senantiasa mengekang amarah. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua adalah ketika ia ridha, ketika ia suka, ketika ia cinta, tapi keridaannya, kesukaannya itu tidak membuat mereka menjadi orang yang durhaka. Karena begitu banyak perkara juga yang kita senangi, tapi justru kesukaan dan kecintaan kita acap kali membuat kita durhaka. Satu contoh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada anak-anakku, kepada adik-adikku, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang paling dicintai oleh orang tuamu. Atas dasar kecintaan itu, mereka rela membelikan apapun yang engkau sukai, termasuk yang ada dalam genggaman yang sering engkau pakai berupa handphone. Tetapi kecintaanmu terhadap handphonemu itu jangan sampai membuat engkau durhaka kepada orang tuamu, yang pada gilirnya engkau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan acap kali memang membuat kita buta. Pada gilirannya kecintaan itu menggiring pelakunya pada perkara yang perkara sifatnya membawa kedurhakaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari awal Syekh Ar-Rajab Ibnu Hambal menekankan bahwa cinta yang tidak dilandasi atas dasar Islam, maka itu bisa menggiring pelakunya kepada kedurhakaan. Maka ridha boleh saja, mencintai boleh saja, menyukai sesuatu dibolehkan, bahkan diperintahkan. Tapi kecintaan itu tidak menggiring kita kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyukai sesuatu, dulunya sebelum ia menyukai adalah dia berada pada jalan yang benar. Tapi tak kala ia sudah suka sesuatu, ia lalai, ia abai, dia asyik dengan kecintaannya, lalu melalaikan perintah-perintah Allah, melalaikan hukum-hukum Allah, melalaikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita tidak boleh menggiring kita kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, ketika ia mendapatkan amanah dan kekuasaan, maka amanah dan kekuasaan itu tidak menjadikan dia mengambil hak yang bukan haknya. Boleh mengatur, mendapatkan kekuasaan yang besar, tapi tidak boleh kekuasaan itu justru menzalimi orang yang ada di bawahnya. Maka silakan berkuasa, silakan memiliki kedudukan, silakan memiliki pangkat jabatan dan seterusnya. Tetapi pangkat dan jabatan itu tidak boleh dijadikan sebagai alat kezaliman yang bisa menzalimi orang lain, yang mengambil hak dan merampas hak-hak orang lain. Maka bila itu masih terjadi, maka sungguh pelakunya itu masih jauh daripada kesempurnaan Islam. Maka sulit bisa dikatakan dia adalah orang yang muttaqin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu apiknya, begitu eloknya di dalam hal pandangan Islam dalam perkara-perkara yang sifatnya yang demikian, maka seorang yang sempurna keislamannya, baik ia cinta maupun marah,
maka tetap berada dalam jalur kebenaran dan jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia marah sesuatu, marahnya berberkah. Jika ia mencintai sesuatu, kecintaannya berberkah. Jika ia mendapatkan kedudukan, pangkat dan jabatan, kedudukan dan pangkat kedudukannya itu menjadi berkah. Maka olehnya itu, apa target dan apa penuhnya? Ya, kita memahami agama ini. Kita dakwakan Islam ini. Kita tancapkan keimanan yang sedalam-dalamnya di dalam hati kita. Maka guru saya pun berkata, saya pernah bertanya, ya Syekh, iman itu seringkali keluar dan masuk dalam hati manusia. Bagaimanakah mendeteksi bahwa sesungguhnya keimanan kita itu masih ada dalam hati kita? Bagaimana mendeteksinya? Maka guru saya pun berkata, kalau engkau masih mendengar, masih indah rasanya engkau dengar dakwah Islam, masih indah kau dengar ajaran-ajaran Islam, masih bagus kau dengar nasihat-nasihat di dalam Islam, masih ingin engkau mendengar perkara-perkara yang demikian, itu maknanya keimananmu masih ada. Tetapi sekiranya engkau tidak membutuhkan lagi dakwah, tidak mau lagi mendengar dakwah, bahkan engkau sudah mengatakan bahwa bosan rasanya mendengar dakwah, sudah bosan, bahkan tidak mau lagi mendengar dakwah, itu maknanya keimananmu sudah tidak ada lagi di dalam hatimu. Maka kecintaan dalam agama itu adalah kecintaan terhadap nasihat-nasihat yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya, yaitu orang-orang yang ingin menguatkan hatinya, yang senantiasa mengamalkan Islam di dalam kondisi bagaimanapun juga, dalam kondisi apapun juga. Mereka senantiasa memberi manfaat, baik itu manfaat berupa nasihat, baik itu manfaat berupa pemberian yang sifatnya bermanfaat, ataupun perkara-perkara yang sifatnya menghilangkan duri dari jalanan yang menghalangi orang lain, menghilangkan hambatan yang bisa menghambat orang lain, meringankan beban yang bisa memberatkan orang lain. Itu juga adalah manfaat. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, berikanlah manfaat itu kepada orang-orang, baik engkau dalam kondisi susah maupun engkau dalam kondisi senang, baik dalam engkau kondisi sempit maupun dalam kondisi engkau lapang. Maka itulah ciri dan ciri orang yang sempurna agamanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini tidak mudah, tetapi dengan itikad yang kuat, dengan pemahaman yang benar, maka kita berusaha dan berupaya untuk menyempurnakan agama kita dengan cara-cara yang demikian. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan fikra yang benar, sehingga kita berjalan dalam rel yang sesungguhnya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan, itu adalah kedaifan dan kekuatan kami sebagai manusia biasa. Ana al-fakir Sayyid Ruslan Abdullah, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.